Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Grita, ini adalah podcastnya Gria Pustaka SMA Negeri 1 Babakan. Dan ini adalah first podcast, benar-benar pertama podcastnya SMA Negeri 1 Babakan. Dan untuk beberapa menit ke depan, saya Kak Hayati akan menemani kegalauan kalian. Kalau misalnya kalian lagi menunggu sesuatu mungkin ya, kalian gabut-gabut bisa kalian dengerin podcast ini. Jangan di skip ya, nanti di akhir saya akan kasih kalian announcement yang penting. Sebenarnya penting sih buat kalian yang punya crush atau pengagum rahasia gitu, ingin menyampaikan sesuatu, kalian nanti bisa menjadi narahubung di sini. Ini adalah media yang pas buat kalian gitu. Jadi kalian jangan skip dulu ya. Dan di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Ziaul Haq selaku pelopor dari perubahan Gria Pustaka SMA Negeri 1 Babakan. Halo Pak Zia, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik sekali. Ya, alhamdulillah. Langsung aja di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Ziaul Haq. Beliau adalah pelopor dan sebagai dalangnya nih Pak, dalangnya dari perubahan yang terjadi di perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan gitu. Untuk Bapak Ziaul, kalau kita tahu ya, kalian pasti kenal kan yang diajarkan oleh Bapak Ziaul Haq. Beliau adalah guru bahasa Inggris, tapi kok bisa sih Bapak menjadi ketua perpustakaan gitu? Kita juga pasti bertanya ya, teman-teman, sobat-sobat Grita gitu, guru bisa menjadi ketua perpus itu gimana ceritanya gitu? Ya mungkin bisa diceritain Bapak. Ataukah memang Bapak hobi gitu, Bapak seperti kutu buku gitu yang suka bawa-bawa buku kemana-mana, ngadem di perpustakaan foto-foto selfie gitu, gelelengan ya Pak ya. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Waduh, kalau diceritakan ya panjang sebetulnya. Tapi saya ingin merespon beberapa uraian dari Kak Hayati tadi ya. Ya Pak. Pertama tentang pelopor. Waduh, keren banget ya disebut pelopor. Sebenarnya bukan pelopor, saya bukan pelopor terus terang. Kalau perpustakaan sekarang dengan perpustakaan sebelumnya itu di SMA Babakan ya, maksudnya perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan ya, memang ada perbaikan-perbaikan. Wah banyak Pak, kalau saya lihat nih udah banyak banget perubahannya. Iya. Betul, seperti yang Kak Hayati tadi sampaikan ya, perubahannya bisa kita lihat sendiri. Tapi sebetulnya di dalamnya tuh bukan saya sebagai pelopor. Kalau saya ikut turut andil gitu, berperan di sana memang iya. Tapi kalau disebut pelopor mungkin terlalu berat bagi saya. Iya. Banyak yang terlibat. Kalau disebut pertama adalah Pak Kepala Sekolah, tentu saja Pak Mamanjar ini ya, Pak, ya, mensupport sekali terhadap perkembangan perpustakaan kita. Kemudian disupport juga oleh para Wakasek kurikulum Pak Tatang Sirman, Wakasek kesiswaan Pak Sutopo Priyatno, Wakasek Humas Pak Haji Edi, dan Wakasek sarana prasarana Pak Carsa Bersat Subnya. Kemudian guru-gurunya. Tetapi di balik itu ada tim juga ya, tim yang memang concern terhadap perbaikan perpustakaan ini. Kalau kita absen atau kita runtut, kita checklist banyak sekali. Pertama tentu Pak Tatang sebagai pustakawan, kemudian Bu Tia, Bu Nisa, Sabrina, kemudian Bu Iip, kemudian Bu Sadevi, Bu Dewi, banyak sekali kalau disebut satu persatu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak disebut, kami nggak bisa sendiri kalau mau melakukan perbaikan. Bahkan kalau mau fair, itu munculnya perbaikan di perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan itu karena memang antusias dari warga terhadap kebutuhan literasi, terutama siswa. Iya, saya lihat ya. Tentu Bu, siswa SMA Negeri 1 Babakan itu nampak di mata kita bisa menyaksikan mereka gemar membaca, meskipun tidak semuanya tentu. Tapi anak-anak SMA Negeri 1 Babakan tuh hebat-hebat loh Pak, rajin. Benar, betul. Ya kalau kita bandingkan perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan sekarang dengan sebelumnya, tentu banyak perubahan yang tadi Bu Hayati, Kak Hayati tadi sampaikan bahwa dari sisi sarana prasarana dulu mungkin di perpustakaan
SMA Negeri 1 Babakan yang sekarang punya nama sendiri, namanya Gria Pustaka, porsi bacanya saja itu tidak stabil. Oh iya, bener Pak. Kalau kita duduk jadi kita kursi khawatir. goyang. Nah, iya, jadi kursi goyang. Betul. Iya, kadang bisa juga bikin encok Pak. Lah, benar sekali. Iya. Mending encok yang bisa diobati. Kalau encok pikiran gimana tuh? Nah itu agak susah sih Pak. Makanya di-upgrade lah perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan. Terus tadi Pak, kenapa sih Bapak kok bisa gitu? Maksudnya double kill. Saya tuh kalau berada di samping Bapak tuh insecure, jujur aja ya teman-teman. Saya insecure banget gitu. Karena Bapak ini udah jago bahasa Inggris, terus jago juga upgrading ini beda banget gitu. Maksudnya wah, skillnya tuh keren. Itu mungkin yang nampak di luar. Kalau ya yang dilihat ya seperti inilah saya. Kalau tugas tambahan sebagai pelapor pus memang itu dari kepala sekolah ya, semenjak tahun kemarin. Saya dipercaya untuk memimpin perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan dengan tugas kepala perpustakaan. Tapi di dalamnya ya tadi yang disebut itu banyak tim, pustakawannya juga solid, kemudian guru-gurunya peduli. Bayangkan dulu koleksi kita nggak nyampe 2000, kemudian tahun ini kita koleksinya sudah 2.500-an, bahkan sedang naik ya. Ya koleksi yang dimaksud itu bukan koleksi buku paket saja, tapi yang dimaksud adalah judul. Jadi kalau buku paket itu hitungnya satu, meskipun ratusan ribuan eksemplar satu buku paket, misalnya fisika kelas 12 MIPA, yaitu disebutnya satu, meskipun eksemplarnya lebih dari 100. Jadi kita sudah 2.500-an koleksi Kahayati. Dan koleksi itu yang tentu dari sekolah, tapi yang luar biasa itu sumbangsi dari Bapak Ibu guru. Dari Bapak Ibu guru, luar biasa sekali. Siswa, Masya Allah. Jadi kalau disebut saya pelopor, wah tentu itu berat sekali ya didengarnya oleh saya. Banyak orang-orang di belakang layar yang peranannya luar biasa seperti tadi yang disebut. Ada juga Pak Topan, kemudian Pak Ripsa, itu juga luar biasa mensupport IT kita. Dan lain sebagainya. Kalau tadi dituliskan itu banyak timnya gitu. Wah, guru-guru nih terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Babakan gitu ya. Sangat-sangat menjadi perubahan terbesar buat koleksi-koleksi perpustakaan ya Pak ya. Betul sekali. Perbaikan-perbaikannya nampak sekali. Meskipun kalau disebut terbaik enggak lah, masih banyak perpustakaan yang mungkin lebih baik dari kita. Tapi setidaknya kita mencoba memberikan fasilitas kenyamanan, mengundang para warga SMA Negeri 1 Babakan untuk yang mau berkunjung dan betah di sana, membuka buku dan membacanya. Begitu Kak Hayati singkat ceritanya. Singkat ceritanya seperti itu ya. Seperti itu. Dasar teorinya gitu ya, bukan dasar teori, latar belakangnya gitu ya. Benar. Nah terus Pak, di sini kan mungkin sobat-sobat Grita semua pengen tahu nih, namanya kan perpustakaannya Gria Pustaka gitu Pak. Ada nggak sih filosofinya atau artinya tuh apa sih Gria Pustaka? Kan sebelumnya ini perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan ini kalau sobat-sobat Grita tahu tidak memiliki nama ya Pak ya sebelumnya. Atau para alumni nih sebelumnya pasti tahu kan kalau perpustakaan belum memiliki nama, sekarang sudah ada namanya Gria Pustaka gitu. Benar sekali, dulu namanya Perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan. Nah sekarang punya nama khas ya, namanya Gria Pustaka. Itu kan terdiri dari dua kata, Gria dan Pustaka. Gria seperti kita ketahui di bahasa Cirebon artinya rumah ya. Kemudian Pustaka kalau kita buka KBBI itu adalah buku kalau tidak salah ya. Kemudian kitab atau primbon gitu. Jadi kita menginginkan atau berharap tempat ini dijadikan sumber ilmu bagi warga SMA Negeri 1 Babakan, bahkan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi warga sekitarnya. Begitu. Kalau boleh tahu nih pencetusnya nama Gria Pustaka ini siapa Pak? Kita bareng-bareng musyawarah, ada Pak Tatang Zuherman, Pak Kepala Sekolah, bahkan ya Kak Hayati sendiri ya waktu itu juga diajak, dia semuanya. Akhirnya kita memutuskan untuk memberi nama
Perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan dengan sebutan Gria Pustaka. Tujuannya tadi seperti itu. Mudah-mudahan tempat ini dijadikan tempat yang nyaman untuk membuka dunia. Seperti yang kita ketahui kan, ingin mengetahui dunia tinggal buka buku aja. Sebab buku adalah jendela dunia, seperti itu. Iya betul. Terus kalau misalnya kita lihat nih Pak, di sini tuh kalau sobat-sobat Grita juga lihat ya, datang ke perpustakaan, nuansa catnya tuh warnanya pastel. Nah ini kenapa Pak? Ini sebetulnya ada masukan dari beberapa timnya bahwa kalau kita memberi satu warna ke perpustakaan ini nanti monoton gitu. Sehingga masukan dari tim kami akomodir dengan memilih warna-warna ini. Warna-warna ini memberikan kesejukan, sebenarnya kenyamanan untuk saya. Ya. Oh. Ya, pede banget gitu. Mangga aja tergantung yang melihatnya. Oh ya, terlalu pede, mohon maaf ya, sobat-sobat Grita. Harus percaya diri dalam kebaikan, itu luar biasa, itu bagus. Oh jadi supaya kesannya nyaman gitu, jadi nyaman, biar nggak silau juga, ya intinya nyaman, betah dan bermanfaat, dan keluar dari perpustakaan mereka mau kembali lagi ke sini, lalu ilmu yang didapat, bacaan-bacaan yang mereka baca bisa mudah-mudahan diterapkan ke kehidupan nyata. Amin. Terus nih Pak, kita juga lihat nih dari depan, kok tempat duduknya ini lesehan ya? Apakah Bapak tuh lagi makan gitu lesehan, terus jadi kayak oh ya bisa nih diterapin di perpustakaan atau gimana? Kan biasanya perpustakaan itu konsepnya tuh duduk gitu kan, duduk di atas meja, terus ya identiknya dengan seperti itu rata-rata perpustakaan gitu. Ini yang berbeda perpustakaan nih sobat-sobat Grita dari yang lain, itu konsep perpustakaan kita tuh lesehan gitu. Tapi ya tadi ya nyaman juga gitu. Terus ini gimana nih Pak? Kok lesehan gitu? Ya memang salah satu istilahnya perbaikannya ya. Ada suatu yang berbedanya dari sebelumnya adalah konsep tempat baca. Memang ada dua sih sebetulnya, tempat baca duduk dan tempat baca lesehan. Yang tempat baca duduk tadi yang dimaksud adalah duduk di kursi gitu dan meja seperti reguler biasa gitu. Satunya lagi yang lesehan. Tinggal pilih saja para pengunjung nyamannya di mana. Tapi kalau saya lihat keseharian yang kemarin-kemarin banyak yang kelihatan lebih nyaman lesehan ya, meskipun ada yang duduk-duduk di tempat di atas kursi ya. Mungkin perbedaannya kalau lesehan itu bisa sambil istilah bahasa Jawa itu selonjoran. Selonjoran iya enak banget ya Pak ya, nyaman banget kalau kayak gitu tuh. Betul sekali. Oh iya, berarti memang pedomannya prinsipnya tuh ya pengen membuat nyaman gitu. Iya. Nyaman tapi jangan sampai kenyamanan itu meninggalkan kewajiban belajar di kelas sebetulnya sih. Jadi tetap ada apa istilahnya pantauan dari pustakawan kami bahwa kelas atau ruang ini digunakan di luar KBM, kecuali memang ada jadwal kunjungan yang sekaligus untuk pembelajaran bersama guru bidang studi gitu. Nah itu tuh dengerin tuh sobat-sobat Grita pesannya dari Pak Ziaul gitu. Jangan sampai bolos dari kelas terus ke perpustakaan ya Pak ya. Terus habis itu tidur di perpustakaan gitu ya Pak. Itu yang kami hindari, sebab di perpustakaan ini kan nyaman sekali menurut saya sih, yang dulu sekolah nggak dapat perpustakaan seperti ini ya. Meskipun perpustakaan kami waktu saya sekolah bagus, tapi kan perkembangan perpustakaan kan sekarang pesat ya. Kalau itu di SMA Babakan ya begitu nyaman, anak-anak ya sejuk ya, mereka kelihatan. Kalau di Cirebon itu atmosfernya kan panas ya. Di kelas panas mungkin banget. Panas juga ya. Panas banget. Nah pada saat kondisi seperti itu mereka terpikir wah pengen ngadem nih, ngademnya di perpustakaan para siswa kebanyakan. Tetapi ngademnya bukan ngadem pelampiasan, tapi ngadem dalam hal untuk mencari buku juga. Kalau hanya ngadem aja ya itu kurang mengena dan bukan tujuan kami sebetulnya. Kalau dijadikan tempat buat ketemuan gitu Pak sama ya gitu gimana Pak? Nanti ketemu di perpustakaan ya yang adem kayak gitu. Boleh saja kalau boleh pertemuan berdiskusi, tapi kan ada aturan ketika di dalam perpustakaan itu suara kita tidak boleh mengganggu suara
tidak boleh mengganggu siswa atau para pengunjung yang sedang membaca. Jadi tetap saling memberi kesempatan dan saling menghormati lah, jangan mengganggu. Bisik-bisik gitu ya. Ya mungkin boleh kalau bisik-bisik. Tapi itu ya ketemuan dalam makna positif gitu. Iya, kalau ketemuannya dalam hal lain tuh gimana Pak? Waduh, nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Harus modal dong ketemuannya di luar gitu. Masa ketemuan di perpus gitu ya? Ya kalau bahas tugas, pekerjaan PR gitu kan enak di perpustakaan itu. Silahkan, bagus itu. Ya karena nyaman banget gitu untuk belajar juga ya Pak ya. Kan memang konsepnya nyaman gitu. Apalagi kan di perpustakaan ada semacam akuarium itu kan dapat. Oh iya bener, iya ini di belakang kita nih udah ada 2 akuarium nih Pak. Ikannya lucu-lucu, kecil-kecil tapi masih. Ini Bapak sendiri nih yang nguras gitu, yang ngasih makan gitu? Enggak, itu ya tadi sarana prasarana kita itu didukung oleh konseptor. Kalau disebut konseptor, ada orang yang memang punya ide lah, ide baik Pak Wawan, Ibu Nisa Sabrina, Ibu Ibdan, Ibu Tia, serta Pak Tatang Amin, banyak lah. Dan itu kita kerjasama gitu. Dan ada sih pertimbangan khusus kenapa harus ikan. Iya kenapa Pak? Itu Pak, kenapa coba Pak? Ya kalau kita mengunjungi Google misalnya ya, katanya sih ikan itu atau akuarium yang di dalamnya itu ada ikannya, ikan hidup ya. Iya hidup itu, dong Pak. Kalau mati udah ada di atas piring. Iya, tinggal kita santap aja. Iya benar. Bener, ini pinter nih Kak Hayati ya. Jadi gitu. Jadi katanya tuh ya bisa membuat kenyamanannya, menambah kenyamanan ruangan. Itu ikan tuh saya catat loh makan di sini tuh. Makan katanya membuat rileks gitu dan menghilangkan stres katanya. Oh gitu. Tapi ini ya informasinya bisa dipercaya karena dari salah satu media massa yang terkenal lah. Jadi kita bisa ya kalau percaya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Cuma informasinya dapat dipertanggungjawabkan gitu. Ada lagi juga dapat menurunkan tekanan darah. Oh gitu, bisa juga ikan itu. Bisa kalau lagi marah-marah gitu ya. Kita dengan melihat ikan uji saja. Kalau ada penurunan tekanan darah rasanya berarti benar. Nih sobat-sobat Grita nih, kalau yang di kelas lagi pengen marah-marah datang aja ke perpustakaan lihat ikan-ikan ini nih yang lucu-lucu ya. Gitu. Mungkin mau nambah koleksi hewan lagi Pak dengan kita melihara hamster gitu, kucing gitu kan mungkin bisa Pak gitu. Jadi lucu-lucu gitu ditelantarin aja gitu biar Butia yang ngejar-ngejar gitu ya. Butia ngejar-ngejar, Pak Amin ngejar-ngejar dikandangin gitu. Idenya radikal sekali nih. Ya salah satu ide sih, cuma kalau kucing dan binatang peliharaan lain ya mungkin di tempat yang lebih relevan ya. Kalau di perpustakaan sepertinya kita nanti tanya-tanya kayaknya bukan sih, kayaknya nggak pas kayaknya menurut saya sih. Cukup takut ikan lepas aja ya. Iya. Terus kebetulan ada yang lupa cuci tangan misalnya masih bau amis, wah dikiranya ikan misalnya. Iya benar Pak. Jadi yang mungkin yang lainnya yang seperti tadi akuarium itu memang dari berita-beritanya seperti itu, jadi ada pertimbangannya gitu ya. Oh pantas. Jadi mau nambah lagi nggak piranha gitu mau dipelihara? Wah, kalau piranha nanti bahaya sih. Piranha bisa makan daging yang ini daging atau yang kita pengunjung kan mungkin pengen lihat dan kemudian tangannya gak sengaja memegang akuariumnya lalu digigit tuh bahaya. Oh, digigit ya? Mending digigit piranha atau digigit zombie nih kira-kira? Oke, ya siap. Oh, mau digigit semuanya dua-duanya? Jangan jangan digigit. Ya nggak apa-apa, barangkali aja nih ada yang nakal-nakal mungkin Butia bisa tuh gak usah capek-capek ngeluarin denda, masukin aja jarinya tuh Pak ke akuarium yang isinya piranha gitu. Ya bisa jadi kayak gitu. Terus Pak nih kalau misalnya kita lihat di belakang nih ada LCD TV gitu ya, LED TV cukup besar. Ini tuh gunanya untuk apa sih Pak? LED itu memang konsepnya di samping kita menyediakan layanan buku tekstual gitu ya, kita juga memberikan layanan digital seperti laptop yang ada di meja-meja laptop. Kemudian LED ini dapat membantu ya presentasi gitu. Misalnya ada siswa yang mau mempresentasikan tugasnya
bisa di sini. Nah, tentu atas kerjasama dengan guru bidang studi nanti. Iya. Luar biasa sekali fasilitasnya. Kemudian di sini Pak, kan ini udah perubahannya udah besar banget ya Pak. Ada nggak sih perubahan signifikan gitu antara pengunjung sebelumnya sama yang sudah ketika, jadi apa sih relevansinya antara perubahan ruangan perpustakaan Betul. sekarang gitu dengan yang sebelumnya yang Bapak bilang tadi sangat monoton gitu ya? Iya, Kak Hayati memang perbaikan ini kan masih berlangsung meskipun sekarang sudah ya cukup bagus ya, tapi terus mengalami perbaikan. Itu relevan sebanding dengan antusias para siswa bahkan guru-guru mengunjungi perpustakaan kita. Kalau dicatat dari bulan Agustus sampai Oktober saat ini itu datanya sangat jelas ya. Bulan Agustus misalnya pengunjung di perpustakaan kita 272, kemudian September 402, dan Oktober per tanggal 21 tadi itu 709. Wow. Artinya ini keberkahan masih berjalan. Peningkatannya sudah bisa kelihatan ya, bahwa dengan adanya perbaikan perpustakaan mampu meningkatkan motivasi para siswa untuk mengunjungi dan memanfaatkan layanan yang ada di dalam perpustakaan. Jadi perbaikan kita memang sebanding dengan mudah-mudahan hasilnya gitu. Amin. Berarti 2 kali lipat ya. Amin. Terima kasih Bapak Ziaul, ini sudah mau apa ya namanya, kalau dibilang wawancara juga bukan wawancara gitu ya. Agak bingung juga, menjadi narasumber, menjadi gestar gitu sebagai salah satu bukan pelopor tadi nggak mau disebut, kalau gitu disebut dalang aja ya, dalangnya perubahan perpustakaan SMA Negeri 1 Babakan Gria Pustaka ini. Seperti yang tadi saya bilang, Kak Hayati bilang gitu ya, bahwa tadi Kak Hayati mau menjanjikan ke sobat-sobat Grita gini, jadi Bapak Zia pengunjung perpustakaan ini namanya sobat-sobat Grita, sobat-sobat Gria Pustaka gitu. Jadi di sini Kak Hayati mau ngasih announcement yang tadi dijanjikan. Jadi bagi kalian nih sobat-sobat Grita yang punya crush atau yang pengen menyampaikan unek-unek, amarah, kesel gitu ya, kemudian atau pengen curhat atau pengen menyampaikan pesan yang tidak tersampaikan gitu ya, untuk siapapun, untuk Bapak Ibu guru atau mungkin ya tadi buat secret admirer gitu ya Pak, pengagum rahasia kalau gitu ya bahasa Indonesianya. Itu boleh nih kalian bisa tulis di kertas atau kalian bisa beli kertas origami di perpustakaan. Di koperasi gitu. Di koperasi kan ada kertas origami, nggak mungkin ya perpustakaan menyediakan kertas origami gitu. Atau kertas biasa bisa kalian tulis di situ amarahnya, curhatannya, kekesalannya, atau pengen bilang sesuatu sama crush atau pengen nitip salam juga, boleh juga nanti dimasukin ke kotak curhat, bisa langsung diserahin ke Bu Tia, nggak usah kasih nama, nggak apa-apa, jadi kalian bisa nulisnya no name, jadi rahasia kalian itu terjamin oleh Ibu Tia. Kalau rahasia kalian tidak terjamin oleh Ibu Tia, kalian mungkin bisa kasih kopi ke Bu Tia, bisa kasih susu gitu biar terjamin identitasnya gitu, tapi dijamin aman ya Bu Tia ya. Aman gak nih Bu? Aman ya, aman. Oke, aman. Kata Bu Tia udah aman gitu. Jadi kalian boleh menuliskan itu semua unek-unek kalian atau mau salam ke kelas kalian di kelas lain, adik kelas mungkin, kakak kelas boleh. Nanti langsung dikasihin ke Bu Tia. Nanti sama Bu Tia langsung dimasukin ke kotak curhat. Dan bagi kalian yang beruntung nanti kekesalan itu, segala sesuatu yang sudah kalian tuangkan di kertas, 3 orang yang beruntung akan kita bacakan di podcast. Jadi nanti ini adalah sebagai sarana kalian, penghubung kalian gitu, penghubung kalian ke keras kalian atau ke kekesalan kalian gitu, sarana kalian, boleh ya. Kita buka lebar, silakan mulai dari podcast ini tayang. Nanti untuk berikutnya kita bacakan bagi yang beruntung, oke? Saya Kak Hayati undur diri dulu ya. Nanti kita akan ketemu di podcast selanjutnya, entah dengan Kak Hayati atau kakak-kakak yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ziaul. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.